Pak Dokter Yeremias Ronaldi Sunur. Ya. Yeremias Ronaldi Sunur. Kalau Ronaldo tuh pemain bola. Ronaldo main bola ya. Betul. Lalu ini buku yang menarik. Saya masuk tadi saya langsung lihat ini. Iya. Kenapa bisa pilih buku ini? Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Saya maju sebagai seorang calon bupati Lembata. Saya berangkat dari yang pertama, ada dua peristiwa. Yang pertama peristiwa pribadi saya, peristiwa batin saya. Yang kedua, ya saya melihat juga kondisi Kabupaten Lembata. Dan yang paling bikin sedih hati ya, kami sementara merawat pasien lain, kami juga merawat Bapak, ternyata Bapak juga harus meninggal. Harus meninggal ya. Yang lain selamat. Makanya yang jadi dokter di Lembata itu ya bisa hitung di jari. Bahkan sekarang juga kita masih bisa hitung di jari. Waktu saya sekolah dokter umum, ini saya sudah pernah klarifikasi sebenarnya. Ya orang tua saya membiayai. Hanya ada dokter objin, dokter kebidanan kandung, dokter penyakit dalam, dan dokter anak. Yang lain belum menetap, belum ada. Ini kan problem di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, dan itu orang tidak menyadari. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Andrea Tagoran di ruang tamu. Dan biasanya kalau di ruang tamu saya suka mengundang orang-orang untuk datang ke podcast saya, narasumber ataupun teman ngobrol. Tapi kali ini agak spesial nih, saya diundang oleh Dr. Jimmy. Saya minta beliau beberapa waktu lalu dan saya bilang, Pak Dok, bagaimana kalau kita podcast di ruang tamu? Lalu beliau bilang, sesekali saya undang Andri ke perpustakaan pribadi saya, dan hari ini spesial sekali Pak Dok. Terima kasih banyak. Apa kabar Pak Dok? Iya, apa kabar? Luar biasa. Ini orang yang lagi viral sekarang. Terima kasih sekali Pak Dok sudah mengundang saya di perpustakaan pribadinya Pak Dokter Yeremias Ronaldi Sunur ya. Yeremias Ronaldi Sunur. Kalau Ronaldo tuh pemain bola. Ronaldo main bola ya. Ini jangan salah nih. Sebentar lagi pencoblosan saya sangat terkesan dengan tempatnya Pak Dok ini. Bukan karena kemewahannya, tapi lebih kepada bagaimana saya lihat ini sehari-hari sepertinya Pak Dok suka membaca dia. Dan gambaran orang, kata orang sih, gambar orang perfeksionis ya. Saya juga punya jiwa yang mungkin bisa jadi kekuatan, juga bisa jadi ini sesuatu yang agak sulit. Perfeksionis itu kan ada plus minus. Tergantung sisi mana yang harus kita lihat dari sisi kepribadian itu. Kita ngopi dulu, kita minum sedikit. Makasih Pak Dok. Hari ini bukan di ruang tamu, berarti gantinya di ruang perpustakaan. Di ruang perpustakaan hari ini. Ada banyak buku nih Pak Dok. Siap. Dan buku ini kan memang penting ya. Betul. Penting sekali. Ya. Tapi Pak Dok, saya boleh tahu satu hari bisa baca berapa buku? Saya menurut saya itu buku itu kan jendela informasi ya. Kita makin banyak membaca, kalau beberapa intisari kita baca-baca buku, semakin banyak tahu. Orang bilang semakin tidak tahu. Itu jangan salah. Selalu ada pertanyaan yang muncul ya. Itu bukan berarti kita banyak baca, kita tidak. Semakin banyak baca, kita semakin semestanya semakin keluar. Apa aja buku itu. Artinya bukan berarti kita tidak tahu, tetapi ada hal yang memang kita tidak tahu dan kita akan cari tahu lagi. Itu dari prinsip orang membaca, karena ilmu itu tidak akan pernah habis. Menurut saya seperti itu. Jadi saya pribadi dari awal saya sekolah, sejak saya menempuh pendidikan dokter umum dari tahun 2001, saya sudah senang untuk mengoleksi buku. Waktu itu belum ada buku elektronik, kan? Buku-buku konvensional dan PDF ya. PDF yang PDF tadi kita bisa lihat di laptop, bisa lihat di gadget dan segala. Jadi dulu zaman saya sekolah itu bukunya konvensional semua. Itu beberapa ini yang buku-buku yang lama, ini terbitan kesehatan ya. Ini ada buku kesehatan di sini. Ya sekarang saya belajarnya bukan hanya kesehatan saja, tapi ekonomi ada, politik ada, agama ada. Ya mau tidak mau kita harus banyak baca gitu ya. Tapi pada intinya kalau ditanya tadi bagaimana baca bukunya,
saya biasanya meluangkan waktu kalau waktu pendidikan S1 kita banyak membaca sebenarnya. Jadi ada waktu untuk kita baca. Tapi kalau waktu sekolah spesialis itu beda sekolahnya. Sekolahnya bekerja dan belajar. Artinya langsung praktek gitu ya. Jadi memang bacanya tuh tipis. Jadi ada dua, baca untuk memang pengetahuan ke depan atau baca mungkin tips and trick untuk bisa langsung lulus ujian gitu ya. Tapi setelah itu ya kita harus punya buku yang memang kita baca terus. Jadi apalagi kalau dokter, tidak hanya dokter, semua ilmuwan mau masuk ya, pengetahuan itu dia akan sampai kita ya di akhir hayat gitu. Jadi kalau saya sendiri sehari habis berapa buku, saya tidak bisa bilang sehari saya habis 1 buku, tidak. Minimal kalau saya punya buku baru, saya target kalau saya tidak sibuk sekali ya, misalkan ada waktu misalkan seminggu, minimal saya baca 10 lembar. Jadi sehari itu saya lihat yang bagus 10 lembar. Memang kadang-kadang tantangannya di waktu ya. Karena memang kita, apalagi kalau kita bekerja begini, sungguh sangat sulit. Terus bukannya buku aja, jadi buku tuh kan ada yang namanya buku textbook ya. Textbook tuh textbook buku bahasa Inggris. Ada buku-buku yang memang kumpulan jurnal. Ya, jurnal itu berarti ada laporan kasus, ilmiah yang memang mereka teliti. Itu digabungkan. Atau memang buku-buku kalau dalam kedokteran tuh istilahnya buku prosedur tetap, protap. Jadi ini kita punya pedoman pegangan untuk terapinya kan gitu ya. Jadi ada bermacam-macam di situ yang kita harus pakai. Tergantung kasus sebenarnya. Jadi kalau kita dokter yang sibuk, saya biasanya begitu ada sebuah kasus, ada sebuah, ya kita bukan bilang kasus ya, nanti menakutkan. Ada sebuah penyakit, ya kita buka, kita baca penyakit. Misalnya COVID kemarin, saya baca. Saya tadi sempat bilang ke saya lihat beberapa buku di sini. Ada satu contoh buku nih, Dok. Ini menarik nih. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Ini bukunya Mark Manson, seorang blogger ya. Betul. Buku-buku. Lalu di sini ada lagi nih yang menarik nih. Memimpin dengan hati. Nah ini buku yang saya akhir-akhir ini bukan akhir-akhir ini ya. Saya sudah baca buku ini. Ini buku sudah lama. Lihat dari ini cover, dari ini udah agak-agak ke coklat-coklat. Bisa kelihatan lah. Ya, bisa kelihatan. Tetapi saya review kembali pada saat proses menjadi calon pemimpin lembaga. Jadi saya review. Jadi saya baca hari ini, saya kasih ini di halaman 200 sekian. Dan itu memang sibuk sekali. Tapi kadang-kadang di sisa waktu setiap malam, ya saya juga tetap untuk bagaimana kalau di sisi kantor kita lihat-lihat minimal 10 halaman. Untuk kita tahu sehingga habis, jangan sampai kita beli dan memang kita tidak membaca. Kalau buku kedokteran sebenarnya lebih gampang. Begitu ada satu penyakit, ada kasus ada apa, kita langsung buka, kita lihat. Tapi sekarang sepertinya secara ilmu digital, buku-buku konvensional ini sudah semakin kebanyakan dari PDF tadi, e-booknya, PowerPoint presentasi yang lebih gampang dibuka. Tapi ketahuilah kalau kita baca buku PDF dan ini tetap lebih enak kalau kita baca buku. Itu bukan hanya secara psikologis, tetapi mungkin secara daya mata. Secara kita tidak terganggu dengan hal lain ya. Jadi deep lah bacanya. Betul seperti itu. Berarti nanti buku-bukunya bisa pinjam. Bisa. Menarik karena saya tadi lihat COVID nih. Saya membayangkan begini. Pak Dok, ini sepertinya setiap ada peristiwa atau dinamika di sekitar sambil minum di sekitar Pak Dok itu pasti referensinya itu jatuhnya ke buku ya. Ada buku tentang COVID tuh. Saya lihat lalu hari ini baca Memimpin dengan Hati. Artinya kan ini kan sudah masuk di konteks politik. Kalau politik kan pasti kita bicara leadership ya, Pak Dok ya. Betul. Lalu ini buku yang menarik. Saya masuk tadi, saya langsung lihat ini. Kenapa bisa pilih buku ini? Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Saya tahu. Ini kalau dulu seorang dokter Jimmy nih. Dulu waktu masih aktif menjadi, sekarang juga namanya dokter ya, tetap profesinya dokter ya. Tapi waktu masih jadi PNS kan pasti sangat sibuk pelayanan di rumah sakit ya. Itu tuh kan hampir susah untuk disoroti begitu. Tetapi ketika memutuskan untuk maju di perhelatan politik pilkada Lembata ini, itu kan pasti jadi sorotan publik. Betul. Baik buruknya itu siap untuk
untuk terima, dan saya merasa apakah ini ada kaitannya dengan buku ini, tapi nanti baru dijawab. Dan teman-teman sekalian, saya pengen kasih tahu ke teman-teman nih, Dr. Jimmy ini salah satu calon Bupati Lembata yang nanti akan bertarung di Pilkada Lembata untuk periode 2024-2029. Ya. Beliau berpasangan dengan calon wakil bupatinya itu Pak Lukas Lipataman atau Lukas Witak ya. atau yang akrab kita kenal dengan Lukas Witak, itu apa namanya, mantan birokrat ya, birokrat senior, dan sudah bergelut di dunia politik juga hari ini. Dan ya, kita akan lihat seperti apa pertarungan pilkada ke depan. Tapi yang paling penting kan, kalau kita bicara soal politik, Ya. itu berarti inti dari politik itu adalah gagasan, pertarungan gagasan ya sebenarnya ya Pak Dok ya. Ada banyak pertanyaan yang muncul di publik nih Pak Dok. Ya. Kenapa sampai bisa memutuskan untuk maju pilkada Lembata nih? Betul. Padahal kan sebelumnya menjadi dokter, aktif PNS, aktif dan melayani masyarakat di rumah sakit umum daerah Kabupaten Lembata, dan juga di beberapa apa namanya rumah sakit di swasta ya, di Lembata. Tapi kok tiba-tiba memutuskan untuk menjadi calon bupati atau memutuskan maju ke dalam pentas politik nih? Itu kira-kira apa alasan mendasarnya ini? Baik. Jadi begini, dokter itu pada dasar ada pengabdian. Dokter itu pengabdian ya. Kita dokter itu yang menurut saya pribadi penilaiannya, mudah-mudahan tidak salah juga ya pada seluruh, bahwa dokter itu salah satu profesi pekerjaan yang paling menyentuh sisi kemanusiaan. Karena itu kita lebih ke arah pengabdian, gitu ya. Saya ya sebagai dokter, yang menurut saya yang saya harus menangkan itu adalah nyawa dan hatinya pasien, bukan uangnya pasien, bukan apa yang pasien berikan ke kita. Misalkan kita habis operasi, orang berikan kita, dulu saya sering dapat pemberian itu, orang berikan dari orang dari pantai beri ikan ya, terus ada yang kasih buah, kasih dan masih berlangsung hingga sekarang. Tapi bukan pada saat pemberian itu, tapi lebih kepada arah bahwa kita memenangkan nyawanya dan hatinya. Karena nyawa itu menurut saya tidak bisa dibeli dengan uang, karena tidak bisa dinilai uang sekalipun. Nah, saya mendasari saya untuk kenapa saya memutuskan maju sebagai seorang calon Bupati Lembata. Saya berangkat dari yang pertama, ada dua peristiwa. Yang pertama peristiwa pribadi saya, peristiwa batin saya. Yang kedua, ya saya melihat juga kondisi Kabupaten Lembata, kan gitu. Jadi pasti kita punya motivasi pribadi dan kita punya alasan dasarnya apa? Ya dasarnya pasti karena kondisi Kabupaten Lembata. Realitasnya seperti apa? Kita mulai dari yang pribadi. Saya mungkin sistematis juga ya. Ya, jadi pada dasar saya juga senang ngajar. Jadi mungkin saya harus menjelaskan juga sistematis. Itu lebih bagus tuh. Tapi bukan terus kuliah ya. Ya, ini kan ngobrol judulnya santai. Ya, bukan saya mau kuliah, minta maaf. Saya punya peristiwa batin. Yang secara anak Tuhan. Kalau saya beragama Katolik, ya Nasrani ya. Saya detik ini saya sudah bisa menerima sebagai seorang anak Tuhan. Tapi kalau sebagai seorang dokter, saya mungkin sampai detik ini mungkin ya pribadi kok tetap sedikit agak sulit untuk menerima. Apa itu peristiwa batinnya? Saya kehilangan bapak saya, almarhum Bapak Yan Sunur, di 6 April 2021 hari Selasa jam 6 pagi. Waktu masih COVID dong berarti ya Dok ya? Pandemi COVID, COVID-nya di COVID-19 dan peralihan belum masuk ke serangan Delta, gitu ya. Serangan Delta itu nanti di Juli. Di Juli ya. Benar-benar pandemi. Jadi sebenarnya bukan pandemi COVID yang heboh sekali. Jadi belum banyak korbannya itu, belum ganas. Sebenarnya masih COVID-19. Bapak saya meninggal, sakit COVID waktu itu. Itu menurut saya secara kedokteran saya sangat terpukul. Kita keluarga, istri saya, adik ipar saya, dan keluarga dokter-dokter semua. Bapak saya itu punya keluarga
dokter juga, teman-teman dokter. Saya mungkin salah satu keluarga yang memang di keluarga besar saya itu, saya termasuk orang pertama yang jadi dokter. Biasanya mereka jadi pebisnis, pedagang, atau mungkin kontraktor, usaha lain. Tapi saya sendiri yang jadi dokter. Kenapa? Karena zaman dulu tuh rumah saya itu dijadikan tempat seperti persinggahan dokter-dokter. Dari tahun 80-an bapak saya, bahkan sebelum menikah, bapak saya 80-an sampai dia menikah, sampai di periode awal tahun 2000 itu masih banyak dokter yang tinggal di rumah saya. Bukan berarti kos, tidak, kita turun-temurun jadi kayak rumah persinggahan bapak saya, nampung teman-teman dokter. Jadi saya tertarik dengan dokter-dokter yang banyak seperti itu. Lalu ini kembali ke bapak saya yang meninggal tadi. Waktu meninggal, di saat kami sementara merawat pasien COVID, saya sebagai dokter, puji Tuhan waktu itu pasien saya ibu-ibu hamil yang terdeteksi COVID, yang kami operasi juga cukup banyak, yang lahir normal juga ada beberapa, dan yang tidak operasi pun yang sembuh juga cukup banyak. Saya rawat mungkin, kalau ini kita bicara data ya, ratusan, itu mungkin 100 berapa tepatnya ya, kita harus buka data lagi karena kita bicara banyak data. Itu puji Tuhan saya selamat semua waktu itu. Ibu hamil saya, puji Tuhan tidak ada yang ibu hamil yang memang meninggal karena COVID itu. Waktu saya rawat untuk pasien saya. Untuk pasien dokter Dina, beberapa mungkin di atas orang COVID kalau terdeteksi mungkin 500 lebih ya. Mudah-mudahan saya tidak salah dengan data itu. Meninggal juga menurut saya tidak lebih dari 10%, kecil. Dan yang paling bikin sedih hati ya, kami sementara merawat pasien lain, kami juga merawat bapak, ternyata bapak juga harus meninggal. Yang lain selamat. Ada waktu itu saya ingat sekali dirawat di Damian, ada 2-3 orang, satu beberapa itu yang lain selamat. Bapak saya tidak bisa selamat. Padahal semua obat kami rujuk juga waktu itu ke rumah sakit di Denpasar waktu itu. Yang ngerawat beliau juga tim dokternya cukup banyak juga, meninggal juga kan gitu. Dari situ saya menyadari yang pertama bahwa ya kita dokter ini cuman butiran debu lah. Kita kecil di hadapan Tuhan. Arti kita ini ya diyakini bahwa orang-orang sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Kalau orang awam bercanda guyon bahwa kalau mau untuk jangan cepat-cepat ketemu Tuhan, ketemu dokter dulu kan. Tapi kan tidak seperti itu juga. Oh, kita manusia berusaha, dokter berusaha, Tuhan lah, Allah yang menentukan. Allah yang maha baik yang menentukan. Tetapi lanjut ini ya, kembali ke tadi, waktu meninggal juga di Denpasar. Orang COVID itu Pak Andri, dia meninggal dalam kesendirian, di ruang isolasi sendiri, meninggal. Tidak ada menemani. Itu COVID itu, karena ya itu tadi tidak ada yang bisa menemani. COVID itu sampai sekarang kita belum tahu pasti apa obat yang harus tepat sekali untuk seperti itu, karena kita semua sampai sekarang masih terus mencari. Tapi syukurnya vaksin kan sudah bisa ketemu, makanya bisa. Tapi obat yang cespleng misalkan tepat, misalkan malaria ini obatnya ini obat ini saya sebut saja dari zaman dulu ya, ada kloroquine, ada kina, ya kan, dan beberapa turunan obat seperti itu ya, diare ataupun sakit kepala, paracetamol, demam, paracetamol gitu ya. Itu ada obatnya, bukan itu. Tapi COVID waktu awal semuanya masih meraba-raba, semuanya masih dalam proses penelitian. Akhirnya bapak saya meninggal, dan juga karena itu tadi kesendirian. Dalam arti begitu dirawat tidak ada yang jaga, tidak ada keluarga yang menemani, karena takut tertular juga. Kita yang menjaga pun harus pakai baju hazmat namanya, istilahnya baju astronot. Tapi saya juga cukup beruntung karena saya ya itu tadi dipersiapkan oleh bapak saya. Jadi kita juga kebetulan seorang dokter ya, saya merawat sampai akhir hayatnya. Saya juga yang menentukan nasibnya beliau, dan beliau meninggal itu yang menentukan bahwa beliau sudah meninggal itu saya sendiri. Nah itu teman-teman lain juga. Jadi itu yang saya rasa. Waktu meninggal, kami mandi pun juga kami tidak pakai mandi di tempat yang layak untuk dimandikan dengan air. Tidak, kami pakai yang seadanya. Ada cairan infus apa yang kami mandikan, ada botol aqua apa. Kami bukan mandi seluruh tubuh, kami lap. Lalu kami pakaikan bajunya juga bukan baju yang mewah-mewah, bukan baju yang saya katakan bahwa baju yang jas yang bagus-bagus, tidak. Saya pakaikan sepatu, baju, celana ya dia yang memang ada di situ, yang memang sehari-hari dia pakai, yang ada di tas dia. Lalu waktu tutup peti,
saya beruntung sekali masih bisa dampingi dia sampai ditutup. Tapi kakak saya, adik saya, mama saya, sampai detik meninggal, sampai dikubur pun tidak pernah lihat wajahnya beliau. Oh iya. Dia akhirat untuk penghormatan, bahkan namanya beliau. Waktu ditutup petinya, saya melihat bahwa tidak ada satupun hartanya dia yang dibawa. Tidak usah ngomong rumah, mobil lah, dia tidak dimasuk dalam peti. Iya. Yang paling gampang aja lah, ya 1 rupiah pun tidak dibawa oleh bapak saya di dalam peti itu. Entah itu dia punya harta dalam bentuk apapun, HP-nya, jamnya, tapi tidak ada. Tidak ada. Yang membawa itu kita yang menentukan dia yang bawa. Lalu beliau ditutup di situ. Dari situ saya pelan-pelan saya melihat bahwa ternyata harta itu bukan hal yang harus kita mati-matiin kita kejar dan kita pertahankan. Bahwa kita meninggal pun kita tidak bawa apa-apa. Iya. Lalu beliau masuk dalam peti, udah selesai. Kita mau bawa pulang kan tidak bisa. Karena aturan waktu itu mengatakan orang COVID tidak bisa dibawa pulang antar provinsi, Oh iya. antar kabupaten. Itu aturan waktu itu. Waktu zaman beliau meninggal. Apa yang saya lakukan? Saya kremasi. Saya harus bakar bapak saya. Bapak saya dibakar. Yang saya bawa pulang adalah abunya beliau. Itu menurut saya harus taat aturan. Saya tidak mau memaksakan Anda harus bawa pulang utuh. Kalau kita bawa pulang utuh, pasti tidak ada orang yang ikut melayat juga. Benar. Diam-diam bawa pulang dikuburkan. Dikuburkan. Tapi tidak bisa juga kan seperti itu. Kita jangan egois. Sebagai seorang dokter, saya harus menunjukkan kepada masyarakat Lembata bahwa saya taat aturan. Meskipun orang tua kandung saya sendiri. Iya. Jadi saya harus kremasi, saya bakar. Mungkin yang di Lembata ini yang dikremasi, dibakar itu Hanya bapak. saja. Yang abunya dikubur, bukan utuh. Ya kesedihan cukup mendalam juga, tapi memang itu prosesnya. Waktu datang dia disambut cukup banyak orang. Pada zaman COVID, dikubur pun cukup banyak orang. Dari situ saya lihat bahwa salah satu indikator tolak ukur bahwa orang itu cukup baik dikenang namanya pada saat dia meninggal. Pada saat dia meninggal, banyak orang yang datang. Iya, itu tadi. Banyak orang datang meninggal. Saya dibisiki oleh salah satu teman baik saya. Namanya Pak Martin Arjon, dulu kabak ops. Saya minta maaf, Martin, saya harus sebut namanya. Dok, yang kubur bapak ini ratusan mobil. Saya tidak enak menyebutkan jumlahnya ya. Tetapi kalau kita hitung rata-rata mobil panjang 4 meter itu antrinya bisa 800 meter sampai hampir 1 kilo. Jadi cukup banyak juga. Sekali itu. Pada saya waktu pandemi COVID. Artinya beliau juga cukup punya teman-teman yang banyak, kerabat yang banyak dan cukup dikenal. Tetapi tentunya lah bapak saya tidak lepas dari namanya kesalahan. Iya. Karena itu kalau ada yang namanya manusia ya. itu ada yang tahu bapak saya atau belum tahu, sampai hari ini saya mohon dibukakan pintu untuk dimaafkan. Ya. Ya supaya beliau juga jalan dengan baik. Jalannya dengan baik. Karena yang menentukan beliau ada di surga itu adalah satu, memang beliau sendiri punya kehidupan dan ya kita mendoakan. Iya. Semakin banyak doa dan memaafkan itu melapangkan jalan yang beliau. Dari situ saya punya peristiwa batin yang benar-benar rencana saya berubah dan segalanya. Beliau teman dekat saya, teman sekamar serumah saya masih tinggal beliau. Kamar jaraknya cuman berapa 3-4 meter. Setiap hari kami habiskan waktu bersama. Banyak sekali saya menimba ilmu dari ilmu kehidupan dan terutama ilmu politik. Berdiskusi juga dari beliau sangat tentang Lembata nih. Tentang Lembata. Apa saja yang didiskusikan? Jadi banyak soal bagaimana kita situasi di Lembata. Tapi kembali lagi tadi, dari situ beliau meninggal, saya tahu bahwa saya punya melihat bahwa kita omong agak sedikit anak muda ya, bahwa ada nama pepatah yang saya yakini bahwa there's only one above the money. Orang bilang money itu is everything, belum tentu. Kalau menurut saya, just there's only one above the money. Hanya ada satu menurut saya di atas uang. Uang itu bukan segala sesuatu. Apa itu? It's name, nama baik. Nama baik itu yang dipegang. Nah dari situ saya mau melihat kondisi itu. Saya sebagai seorang dokter kandungan, kebidanan kandungan di Lembata ini, saya dihargai dengan itu tadi nama. Saya dikenang cukup baik. Apa itu? Banyak sekali ibu-ibu hamil yang anak yang saya lahirkan, entah dari operasi, entah dengan lahirkan normal, yang mereka terkesan. Banyak sekali mereka memberikan nama anak laki-laki mereka dengan nama saya, Jimmy. Dan itu saya buktikan pada saat saya keliling sosialisasi untuk calon pemimpin. Itu banyak orang yang datang. Bapak boleh cek di Kedang itu, di desa-desa sana banyak sekali. Ini nama Jimmy banyak sekali. Bahkan ekstrim ya, saya bilang, saya tidak ngomong yang tinggi-tinggi, tapi banyak sekali desa.
Saya tidak mau bilang hampir setiap desa, tapi boleh dicek saja. Nah, saya kemarin ketemu terakhir itu beberapa, saya coba ke Boto. Di Boto di sana ada nama Jimmy Diona. Ini nih. Dan yang terakhir kemarin saya turun sosialisasi itu ada di Tapo Bali, Lelata, turun ke Lamlera, AB, naik ke Posiwatu, Imololong dan Puor. Rata-rata di sana ada nama Jimmy. Bahkan 1 atau 2 nama Jimmy. Hanya karena dibantu oleh saya. Itulah menurut saya penghargaan tertinggi dari masyarakat Lembata untuk saya sebagai seorang dokter kebidanan kandungan. Saya punya impian, bukan masalah lebih dan tidaknya, tapi impian yang lebih baik, lebih tinggi lagi. Dimana kalau saya bisa dipercaya sebagai seorang pemimpin Lembata oleh tentunya masyarakat, leluhur, leluhur tanah lepan batin dan Tuhan yang Maha Kuasa. Pak Andri lihat, hampir di belahan dunia atau di Indonesia atau di NTT saja, setiap nama rumah sakit pemerintah tentunya, atau juga mungkin rumah sakit swasta, selalu dikasih nama dengan nama dokter. Ini impian saya. Yang pertama, coba kita main di sebelah, di Larantuka, ya. Apa nama rumah sakit ya? Dr. Hendrikus Fernandes. Itu orang Larantuka yang pernah menjabat sebagai gubernur NTT ya. Lalu berikut lagi Dr. T.C. Hiller. Itu kalau kita jalan ke Omere. Itu beliau dari Belanda. Termasuk dokter yang datang awal-awal juga untuk mendirikan rumah sakit itu. Kalau di Kupang, Dr. W.Z. Johannes. Di Lembata belum ada nama dokternya. Kalau saya nanti dipercaya oleh masyarakat, leluhur, leluhur tanah lepan Bata ini untuk menjadi seorang pemimpin Lembata ini, dan Tuhan yang Maha Kuasa tentu merestui, saya akan bekerja sebaik mungkin. Tadi Pak Andi lihat, mau cari apa kita nih hidup nih? Saya tidak mencari, saya tidak mau menafikan orang, cari uang, tidak seperti itu. Kita cari nama yang baik, kita kerja baik untuk bangun Lembata ini. Besok-besok kalau saya dipanggil Tuhan, satu saat waktunya saya, kapanpun itu, kalau saya punya nama baik, kerja baik, semua baik, bisa saja harapan saya, ini kan harapan. Pemimpin setelah saya, bupati setelah saya, atau masyarakat yang ada bisa mengusulkan dan bisa memberikan nama RSUD Loleba itu diganti rumah sakit Dr. Jimmy Sunur. Itu karena nama impian. Itu salah satu impian saya. Ini sangat filosofis ya. Maksud saya bahwa kalau nama yang dikenang itu artinya bahwa orangnya berbuat baik. Baik, betul. Tidak mungkin dia berbuat jahat lalu namanya dikenang gitu kan. Betul. Itu yang saya. Jadi itu secara pribadi untuk biar kita tahu, karena pada dasarnya itu tadi orang menilai bahwa dokter ini sudah mapan, sudah punya, ya mungkin orang melihat sudah punya segala sesuatu yang banyak orang yang pingin ya. Tetapi tidak hanya itu tadi yang saya bilang, bahwa kita punya harta banyak, kita punya, minta maaf ya, kita punya sesuatu yang cukup. Tapi kalau kita tidak cukup dihargai dan kita tidak dikenang, menurut saya ada yang kurang. Menurut saya, artinya kita belum cukup berbagi, belum cukup memberikan dampak kepada orang lain di sekitar kita, begitu. Karena kalau kita punya nama baik, itu pasti kita sudah otomatis kita berbagi. Dengan kita berbagi itu orang menang kita. Pilihannya adalah politik. Minum ya? Minum betul. Pilihannya adalah politik. Ya. Politik ini kan pandangan banyak orang. Ya. Pandangan banyak orang nih. Ya, secara ilmu politik itu baik, sesuatu yang baik. Bagaimana kita mempengaruhi orang dengan kita punya gagasan yang nantinya kan implementasikan lewat kebijakan-kebijakan kalau kita dipercaya ya. Tetapi banyak orang menilai bahwa politik itu tidak baik, begitu Mbak Dok. Politik itu kerjaan elit yang hanya bisa menipu atau memberikan harapan palsu kepada masyarakat. Nah, ini menurut pandangan banyak orang yang agak susah untuk kita rubah framingnya seperti itu. Betul. Lalu Pak Dokter masuk di berarti menceburkan diri ke dalam sesuatu dengan mencari nama baik, tapi menceburkan diri yang ke dalam dunia yang menurut pandangan orang tuh tidak baik begitu. Itu kenapa? Jadi begini Pandi, coba Pandi baca-baca ya. Saya tidak mau menyebutkan nama, tapi banyak senator, banyak orang-orang hebat di dalam dunia politik ya. Politik itu adalah salah satu pintu terbaik. Salah satu berarti terbaik dari terbaik, the best of the best. Mungkin ada yang lebih baik politik. Ya, salah satu pintu terbaik untuk bisa kita mengurusi kemaslahatan orang banyak. Kenapa saya bilang begitu?
Kalau saya terus melulu di dunia kesehatan, yang saya urusi orang sakit saja, atau saya spesialis ibu-ibu saja. Tapi begitu saya masuk di pintu politik, sektor jangkauannya lebih luas. Makanya orang bilang para politik itu, bahkan di politikus bisa mengatakan politik itu adalah pintu terbaik untuk bisa kita mengabdi untuk banyak. Jadi tidak hanya di sektor kesehatan saja begitu ya. Itu yang pertama. Lebih lanjut, coba baca di beberapa tulisan-tulisan saya, tidak mau nyebut nama. Kalau saya bilang itu senator Joe Biden, nanti saya terlalu tinggi nih. Tapi itu orang-orang panutan Obama itu terlalu tinggi. Tetapi coba kita baca buku-buku ya, buku-buku politik dan lain-lainnya, bahwa politik itu bukan tentang kekuasaan. Politik itu lebih banyak kepada pengabdian. Devotion to the people. Pengabdian pada masyarakat. Jadi politik itu bukan tentang kekuasaan, tapi tentang sebuah pengabdian. Makanya seorang politikus yang hebat, seorang pemimpin yang hebat, itu bukan pada seberapa banyak dia memegang sebuah jabatan. Orang, tetapi bagaimana, macam kayak kita di eksekutif lah. Oh, dia pernah jadi ketua dewan, dia pernah jadi ketua fraksi, atau di birokrasi lah. Dia pernah jadi ini, itu, dan segala macam. Bukan pada kekuasaan, bukan pada jabatan, tetapi bagaimana seorang politikus itu hebat, itu pada saat seberapa banyak kebijakan yang dia lahir untuk kepentingan rakyat. Itulah itu kehebatan sebagai seorang politikus. Apakah hal ini juga yang menjadi jawaban atas kritik dari sekian banyak masyarakat? Harusnya ya, Pak Dokter. Harusnya ya. Nah, dia kan sebelumnya dokter yang sempat dibiayai oleh Pemda, lalu harusnya beliau mengabdi di dokter begitu. Betul. Jadi begini ceritanya. Orang banyak menilai saya di Pemda. Minta maaf, sekolah dokter tuh sungguh sangat sulit zaman saya. Dan sungguh sangat mahal di zaman saya. Sekarang dokter sudah banyak, ini ya, banyak. Kalau kita mau bilang reformasi, di zaman reformasi, iya, ada banyak semacam scholarship, beasiswa juga ada. Itu tadi scholarship, beasiswa banyak. Zaman saya dulu di tahun 2001 saya masuk dokter, itu sulit sekali jadi dokter. Makanya yang jadi dokter di Lembata itu ya bisa hitung di jari. Bahkan sekarang juga kita masih bisa hitung di jari. Waktu saya sekolah dokter umum, ini saya sudah pernah klarifikasi sebenarnya. Ya, orang tua saya membiayai. Makanya saya sebenarnya tidak pernah mengklarifikasi apa-apa waktu itu, tapi kan ada tulisan beberapa yang melibatkan bahwa orang tua saya terima uang di tahun 2004. Padahal saya 2004 itu saya masih dokter muda. Itu saya mungkin di semester 7, semester 8. Tidak mungkin lah saya itu dokter umum, bukan PNS kok dibiayai oleh Pemda. Waktu itu tidak. Saya dokter umum, saya mudah dibiayai oleh orang tua saya. Kalau kita mau sekolah dokter memang harus punya ekonomi yang cukup baik waktu itu. Tapi juga tidak mendukung, banyak juga orang yang memang kurang secara ekonomi tapi hebat juga, ya ada banyak juga gitu. Tetapi rata-rata orang sekolah dokter, kalau apalagi di swasta, dia harus punya ekonomi yang cukup. Karena perjalanannya panjang. Orang tua saya, puji Tuhan, saya diberikan kemudahan bahwa ya garis itu bahwa bapak saya tidak bawa kaya sekali, tidak. Tapi cukuplah untuk memberikan kami sekolah dengan susah payah keringatnya dia juga. Lalu saya pulang, dokter umum saya pulang kembali ke Lembata. Baru saya tes ASN itu. Tes ASN, saya mengabdi dulu selama 2 tahun, saya tes ASN keterima. Tetapi saya baru PNS murni itu di tahun 2014, makanya regulasi bilang itu. Menurut saya, sebagai seorang ASN, kalau kita bekerja, itu kan kita dapat gaji. Tapi kalau kita tidak bekerja, dan kita tidak bekerja, kenapa? Oh, ternyata dia lagi tim nih, misalkan orang tugas belajar gitu. Tugas saya tugas belajar. Kalau pemimpin orang calon polis, dia ikut PIM nih. PIM 1, PIM 2, PIM 3. Atau dia perjalanan dinas nih. Dia ke salah satu tempat. Itu kan juga Pemda berkontribusi untuk perjalanan. Pemda berkontribusi untuk PIM. Ada misalkan orang-orang yang memang perjalanan dinas kemana, atau sekolah kepemimpinan kan disekolahkan juga. Itu juga Pemda berkontribusi. Saya juga sama disekolahkan. Jadi itu sebenarnya lebih kepada kita ASN mendapatkan hak dari Pemda. Nah, kewajiban ya kita pasti sesuai dengan regulasi, kita pulang kembali. Tetapi bukan berarti itu Pemda membiayai kehidupan saya seluruhnya. Sekolah dokter spesialis itu juga lebih mahal lagi daripada dokter umum sebenarnya. Syaratnya itu apa, Pak Dok? Syaratnya kalau Pemda, dia harus benar-benar lulus tes. Lulus tes berarti secara ilmiah dia lulus tes. Lalu dia tentunya dia punya deposito lah, karena kita juga tidak bekerja. Karena waktu sekolah spesialis itu saya dan istri saya tidak bekerja, jadi murni harus
dibiayai. Tapi bayangkan, minta maaf kan, Pemda tidak membiayai sampai istri saya, tidak membiayai keluarga saya, anak saya, kehidupan saya. Pemda tidak membeli kendaraan saya. Pemda lebih pada memberikan tunjangan yang ada pada pendidikan. Dan itu ada di regulasi, kita pulang dan kita kembali mengabdi sesuai regulasi 6 tahun itu. Seperti itu. Jadi ya ada yang disebut istilah sharing cost, ada yang disebut ini. Kalau orang bilang Pemda membiayai untuk secara keseluruhan, ya tidak juga, kasihan dong orang tua saya, ya kan? Sudah biaya saya juga, terus dikata-katain bahwa seluruhnya dibiayai Pemda, harusnya tidak seperti itu. Pemda malah, kalau saya kelihayan dari kepintaran dari bupati-bupati yang sebelumnya, mereka mencoba untuk memingkatkan saya, perjanjian ke saya waktu itu untuk jadi PNS. Karena saya sudah bilang sama orang tua saya, PNS tidak PNS, saya akan tetap kembali pulang ke Lembata. Tapi itu belum bisa menjamin. Jadi belum bisa menjamin, ketakut karena mungkin dipikir istri saya dari Jawa sana. Tidak, saya tetap pulang kembali. Dan terbukti saya pulang hingga saat ini. Jadi waktu saya pulang kembali, sebenarnya kita lihat saya baru dari CPNS kan, ASN waktu itu kita sekolah belum diizinkan. Saya baru jadi ASN itu di 2014. Makanya hitung sekolah 100% itu diatur proses pembiayaannya, dikompensasi segitu. Dan itu kan sudah, saya tidak perlu mengkonfirmasi regulasi karena regulasi sudah diklarifikasi oleh pimpinan daerah di kantor Dewan Perwakilan. Waktu itu saya yang wawancara Pak saya. Jadi saya tidak perlu bicara teknis. Benar bahwa karena ya sesuai dengan kontrak sudah habis. Betul. Untuk perjanjian kontrak belajar itu belajar. Sudah selesai. Kalau tidak salah 7 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun. Hitungannya dari 2000 terus belajar berapa tahun? Selesainya tahun 2016, saya sekarang kan 2024 ya. 2024. Ya, berarti 2017 ya sudah selesai. Sudah 2023 kemarin sudah selesai 6 tahun. Sudah 8 tahun lah sekarang. Ya, jalan situ. Jadi pada dasar seperti itu. Jadi saya sebenarnya ya regulasi sudah selesai. Kalau orang mau bilang saya masih berutang pada Pemda misalkan, regulasi mengatakan bahwa saya sudah selesai. Begitu. Ya sudah selesai, bahwa kita sudah selesai untuk kondisi itu. Dan harus diingat bahwa Pemda dulu pintar, Pemda yang dulu. Mereka mengikat saya. Mereka mengirit itu. Kalau mereka membayar dokter spesialis, sulit mendatangkan. Datang dokter spesialis itu susah. Gajinya harus bertambah puluhan juta. Kasih rumah dinas, kasih mobil dinas, kasih tunjangan. Belum tentu juga ada yang mau ke sini karena mereka terkendala dengan keluarga di Jawa Bali sana katakanlah, atau di Makassar di luar, atau juga pendidikan anak-anaknya, atau mungkin kehidupan berbeda, tidak ada fasilitas yang lebih hebat ya, misalkan ada mall apa yang mempermudah mereka bisa menarik mereka untuk ke sini. Gitu. Kan kita di daerah yang terpencil. Jadi waktu saya ke sini saya tidak membawa diri saya sendiri, saya membawa istri saya juga yang mengabdi juga selama bertahun-tahun untuk Pemda. Pemda mengeluarkan uang yang tidak sebesar untuk mendatangkan dokter spesialis yang sekarang ini. Misalnya kontrak yang fantastis, mungkin katakan 50 juta yang dikontrak di Damian atau di Rumah Sakit Bukit. Tetapi dia bisa dengan uang yang tidak segitu untuk kasih kita untuk sebagai ASN. Saya punya ASN untuk saya tugas belajar dan diberikan. Tapi saya bisa bekerja di sini. Yang diuntungkan siapa? Pemda juga kan? Siapa yang diuntungkan juga? Tentu juga masyarakat Lembata. Bukan saya sendiri. Tapi kalau mereka tidak mendatangkan saya, misalnya tidak mendatangkan saya mungkin saja saya datang sini, tapi istri saya belum tentu. Atau mungkin saya ada tawaran dari luar, tapi saya tidak pada tempat itu. Dibiayai tidak biayai, saya tetap kembali ke Lembata untuk bekerja karena saya mencintai laut tanah ini. Pertanyaan lanjutnya begini Dok. Lembata kesulitan dokter spesialis nih. Kemarin juga ya isinya akhirnya kan menjadi isu yang menarik ya ketika dokter memutuskan untuk keluar dari ASN, lalu tiba-tiba informasi bahwa ada pasien yang kesulitan mencari dokter, akhirnya harus rujuk ke Rentuka misalnya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa isu ini digoreng, atau saya tidak juga mau mengatakan bahwa orang melihat benar-benar kondisi objektif sehingga memberikan kritik kepada Pemda karena kekurangan dokter spesialis yang akhirnya kan ujung-ujungnya berdampak kepada bagaimana orang menarik kesimpulan bahwa ini gara-gara dokter Jim mengundurkan diri. Makanya kita kehilangan dokter spesialis. Saya jelaskan dulu dengan tidak mengurangkan rasa hormat pada semua Pemda. Semua Pemda tuh, semua pemimpin tuh, yaitu tadi pemimpin, setiap pemimpin punya masanya. Setiap masa ya punya pemimpinnya. Jadi Om Andi, kita lihat ya, Lembata berdiri dari tahun 99 sampai tahun 2004 hingga saat ini. Lembata yang punya dokter tetap, dokter menetap, benar-benar menetap yang selama saya di sini, yang saya nilai ada yang 4.
Ha. 4 saja loh. Saya, istri saya, dokter Ina ya. saya tidak sebut nama itu yang, tapi Anda sebutkan ya, mohon maaf. Yang kita tahu seperti Dokter itu. Ina, mohon maaf, sama satu lagi dokter, satu lagi yang dokter anak ya. Jadi kita cuma berempat. 4 itu 3-nya ASN, 1-nya istri dari ASN itu saya, kan gitu. Bayangkan lembaga segini 25 tahun otonomi, 12 Oktober ini kita otonomi. Sudah 25 tahun, tapi belum bisa mendatangkan dokter spesialis yang banyak. Hanya ada dokter obgyn, dokter kebidanan kandung, dokter penyakit dalam, dan dokter anak. Yang lain belum menetap, belum ada. Ini kan problem di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, dan itu orang tidak menyadari. Karena selama ini sini berganti, orang kenapa belum menyadari? Karena sektor kesehatan belum dilihat secara mendalam, secara utuh. Saya bukan bermaksud mengecilkan pemerintah yang dulu, tidak. Tapi menurut saya pemerintah yang sebelum-sebelumnya punya visi misi pembangunan yang memang, minta maaf, mungkin orientasinya ke sektor lain. Betul sekali, belum berorientasi yang besar pada sektor kesehatan. Makanya kita lihat rumah sakit bagus, megah. Kantor bupati megah, jalan itu bagus. Dokternya baru 4. Lalu dokter 4 dokter, saya sudah mengundurkan diri. Saya itu mengundurkan diri, ingat Pandi, hanya mengundurkan diri sebagai ASN karena perintah undang-undang yang mengharuskan bahwa seorang calon bupati harus netral. ASN, TNI, Polri, anggota dewan mundur. Otomatis saya harus mundur. Kalau zaman tahun 2011 kan cuti boleh. Saya harus mundur. Kalau tidak mundur pun saya tetap ASN juga sebenarnya. Jadi saya hanya mundur sebagai ASN. Tidak mundur sebagai dokter spesialis. Hari ini saya sebagai dokter spesialis. Kalau dibutuhkan emergensi, saya akan siap. Itu adalah kemanusiaan namanya. Tapi yang dilihat adalah begitu saya sekarang, istri saya juga lagi sekolah, ambil sub spesialisnya untuk ginjal dan hipertensi, untuk cuci darah. Itu lebih susah lagi tuh. Cuci darah itu satu-satunya yang ada di Kupang. Ada yang 3, ada sekolah 3. 3 orang yang sekolah. Satu untuk mungkin Sumba, ada Pulau Timur dan Pulau Flores dan Lembata untuk dokter ini. Dan memang mereka orang-orang yang terpilih menurut saya. Karena NTT penduduk 5 juta, mereka cuma 4 orang. Karena kalau bisa kembali ke sini lembatanya, itu luar biasa. Luar biasa, karena alat cuci darah akan bekerja di sini. Pak, kembali ke situ bahwa kalau seandainya saya ini misalkan, kalau dari pengamatan saya, ya kayak kemarin, saya sudah mundur dari ASN. Ini saya menjawab isu. Saya tidak dari RSUD. Lalu dokter yang bersangkutan di sana mundur. Saya alasannya apa, kan itu dari pribadi beliau. Terus pasien dirujuk. Yang disalahkan siapa coba? Pasti kan saya dipikir. Padahal bukan lagi, saya tidak bekerja di RSUD lagi. Tadi itu adalah sebenarnya kebijakan dari pemerintah daerah untuk dan saya meyakini pemerintah juga harusnya bisa untuk mengatasi itu pada saat itu. Tapi kalau kapan saya dibutuhkan, ya saya siap kembali. Waktu itu saya memang sempat berkomunikasi dengan pimpinan rumah sakit di sana. Saya siap untuk kembali, cuman ya mungkin banyak pertimbangan lah. Pertimbangan politik, saya juga bisa memahami posisi mereka. Pertimbangan politik dan segalanya memang tidak bisa saya harus kembali ke sana. Itu yang jadi kendalanya buat saya. Nah, coba Anda lihat saja. Jadi kalau saya, poin kedua adalah kalau saya misalkan, kalau saya ini dipaksa terus ya untuk jadi dokter terus melayani seumur hidup. Yang pertama adalah itu melanggar hak konstitusi. Yaitu yang pertama, kita punya hak untuk dipilih. Setiap orang berhak untuk dipilih. Dan hak untuk, bukan itu juga, melanggar hak pribadi saya untuk mengabdi di tempat yang besar untuk membangun lembaga ini. Dengan orang-orang mungkin ya lawan politik, atau saya tidak katakan apa ya, orang-orang yang mungkin belum setuju saya, hanya setuju saya jadi dokter, itu membatasi saya untuk mengabdi. Justru mereka melanggar aturan begitu. Saya Pandi yang bilang, ya kan melanggar aturan. Ya kan kita tidak bisa melarang orang untuk seperti itu. Tapi menurut saya itu kita punya kebebasan untuk bisa mengabdi lebih tinggi lagi. Bukan itu saya punya satu pemikiran sederhana kepada ibu-ibu mereka. Ibu-ibu beberapa bertanya, dok, kalau nanti dokter tidak, siapa yang jawab? Kalau ibu-ibu ini hanya pilih mau hanya saya sebagai seorang dokter, mungkin saja saya di Lau Lebani terus ini, kalau saya dokter terus, ya Jimmy, pingin dokter Jimmy ada di sini, mungkin saja lembaga ini hanya punya satu dokter Jimmy saja. Tapi kalau saya jadi seorang bupati dipilih oleh masyarakat lembaga Lau Tanah ini, saya bisa datangkan Jimmy yang lain untuk bisa bantu. Apakah ada jaminan seperti itu, Pak Dok? Bisa saja, bukan jaminan. Satu, yang pertama, saya seorang dokter spesialis yang bupati, saya tentunya punya koneksi. Saya bicara, saya punya dasar. Saya sudah menghubungkan beberapa teman-teman yang nantinya bisa kembali mengabdi di sini. Yang kedua, saya menitik beratkan pada sisi kesehatan juga. Anggaran kita pakai untuk bisa mendatangkan dokter spesialis. Katakanlah ada satu anggaran ini untuk dibuat untuk salah satu
festival A misalnya, atau kegiatan A, berapa miliar? Kenapa tidak pihak anggaran itu untuk datang dokter aja? Ini menarik karena ini kita bicara soal kebijakan anggaran pemerintah setiap tahun ya. Iya. Memang ya dokter sudah omong tadi bahwa festival misalnya penting juga, tetapi urusan dasar publik ini kan kesehatan, pendidikan, dan perumahan ya. Ini 3 hal yang memang sangat penting yang didukung dengan infrastruktur seperti jalan, air dan listrik. Dan bagaimana Pak Dokter melihat, kita tidak bicara salah satu pemimpin sebelumnya, 3 atau 4 era kepemimpinan, mulai dari Pak Yance, setelah itu Pak Thomas, setelah itu Pak Marsianus, Pak Marsianus lalu diganti oleh Pak Matius Tan. Nah, apakah kebijakan-kebijakan mereka sebelumnya ini berpihak kepada urusan kesehatan tidak? Kalau kita bicara dari APBD ini. Jadi saya minta maaf ya pada pemimpin dulu, dan tidak bermaksud mengecilkan para pemimpin. Tapi menurut Pak Andi sendiri seperti apa? Dan menurut masyarakat seperti apa? Pada kenyataan kita masih kesulitan dokter. Artinya pemerintah belum merasakan prioritas minta maaf urusan kesehatan. Ya, saya minta maaf untuk tidak saya minta maaf supaya tidak tersinggung ya. Kita menjaga semua. Karena semua pemimpin itu kita menghormati mereka pemimpin. Jadi saya tapi masyarakat yang menilai bahwa sektor kesehatan belum terlalu disentuh. Terbukti. Jadi contoh nih, saya tidak omong festival, nanti ada festival ini orang bisa tapi ada satu kegiatan yang buat oleh Pemda, misalkan dana memakan dana 5 miliar katakanlah. Ya, kalau 5 miliar itu dipakai untuk mendatangkan dokter spesialis, untuk dianggarkan, sudah berapa banyak dokter spesialis yang datang? Bisa kontrak 20 tahun. Ya, itu saja. Bukan itu saja. Bisa menyekolahkan. Yang paling penting kan bisa jadi kita punya beasiswa. Kita mendatangkan dan kita membeasiswakan. Saya punya program nantinya di beasiswa. Kita cari anak-anak yang berprestasi, yang dia punya berprestasi dari SD, SMP, SMA. Kita tarik untuk sekolahkan dokter. Itu memungkinkan. Memungkinkan. Kalau APBD orang bisa punya anggaran untuk bisa bangun rumah sakit juga bisa. Bangun jalan juga bisa. Kenapa bangun SDM tidak bisa? Itu tentang keberpihakan pada satu sisi kesehatan. Jadi menurut Pak Dok, sebenarnya lembaga ini punya uang tidak sih sebenarnya dalam kondisi seperti ini? Kalau kita bicara yang dulu punya uang, sekarang juga kita melihat sisi uang. APBD kita kecil. Contoh APBD kita itu sekarang di angka 46 miliar. Coba dibedah. 16 miliar itu dihasilkan PAD kita 46 miliar PAD kita. Informasi 16 miliar dihasilkan dari sisi kesehatan loh. Kalau semakin banyak dokter, ini gampang-gampangnya saja, semakin banyak orang berjemput kesehatan, itu PAD-nya akan meningkat. PAD juga akan meningkat. Tetapi bukan PAD melulu dari situ. Meskipun ada yang bilang PAD transit dan sebagainya, tapi itu juga salah satu PAD-nya. Di rumah sakit itu salah satu PAD-nya. Itu tidak bisa kita menutup mata bahwa PAD itu dari sisi kesehatan. Contohnya ada dokter datang, misalkan dokter tidak usah ngomong istri saya, nanti dibilang kakaknya lagi. Ada dokter A datang, dia punya keahlian sebagai dokter cuci darah. Pemda itu punya alat cuci darah. Contoh A belum punya alat cuci darah. Kenapa belum punya pihak ketiga? Karena belum ada dokter subspesialisnya. Jadi harus ada dokter spesialis. Alat ada, rumah sakit ada, dokter tidak bisa. Di Larantuka punya alat cuci darah, tetapi tidak bisa digunakan. Mungkin di Alor punya, tidak bisa gunakan. Jadi begitu ada dokter subspesialisnya, baru alat cuci darah ini bisa ditandatangan kerjasama kontrak. Yang pertama pendekatan pelayanan. Yang kedua, uang masyarakat tidak keluar ke daerah. Yang ketiga datang bisa masyarakat dari luar kabupaten bisa rujuknya ke sini. Rujuk ke sini, datang dengan PAD, orang datang ke sini, karcis dari transportasi, orang ada di sini, penginapannya ada, semua ada, kesehatan. Banyak sekali sisi kesehatan yang memang kita, tapi tentunya PAD bukannya dari sisi kesehatan, kita juga menggali dari banyak sekali. Lembaga ini punya potensi. Nanti akan kita ulas di podcast berikutnya, itu kan menarik kalau bicara soal PAD di PAD seperti itu. Jadi itulah sisi kesehatan. Jadi pada dasarnya kalau ini bukan kampanye, tapi kalau misalkan saya ibu-ibu takut milih saya, sekarang aja saya tertahan oleh regulasi bahwa bukan regulasi sebenarnya, tertahan oleh kondisi politik bahwa saya tidak bisa kembali kerja di RSUD. Ya kan sekarang ini. Kalau seandainya saya tidak, kalau memungkinkan ya balik-balik aja begitu. Ya kalau mungkin bisa balik-balik aja. Kan pada saya dengan kondisi mereka punya reasonnya, mereka punya alasan pemandangan posisi mereka. Saya belum bisa kembali ke RSUD, ya kan? Contoh saya tidak bisa di RSUD, terus pasien dirujuk. Salahnya siapa?
Kan regulasi yang tidak memungkinkan Pak Dokter untuk Iya, saya nggak tahu regulasi itu memungkinkan tidak, tapi menurut saya itu mereka punya ini ya, mereka punya pertimbangan. Regulasi itu bukan pertimbangan. Pertimbangan didasarkan regulasi, tapi ada tidak regulasi yang mengatur. Saya juga sendiri tidak terlalu memahami itu. Setahu saya tidak ada regulasi mengatur bahwa itu, karena kembali saya ke Rusia itu adalah urusan kemanusiaan, bukan urusan politik. Dan yang harus bisa membedakan masalah pemerintah, urusan politik dan masalah kemanusiaan. Saya menolong orang itu kemanusiaan. Tapi kalau saya calon itu urusan politik, kita tidak bisa menggabungkan itu. Ketika saya menolong orang, jangan dilibatkan dengan urusan politik. Bahwa kalau saya mendapat terima kasih dari pasien dan pasien itu nanti bersama saya, itu urusan hati. Itu loh, itu yang harus kita pahami. Jadi kalau ibu-ibu takut memilih saya, atau kalau takut, justru kalau pada saat misalkan saya tidak dipilih oleh ibu, sekarang aja saya sulit kembali ke sana. Apa ada jaminan pemimpin yang setelah saya bisa memberikan saya izin untuk ke sana? Otomatis ya, saya juga agak sulit bekerja di sini. Kalau saya sulit, ya mungkin saya, ya keluarga saya, teman-teman saya, mungkin juga agak sulit untuk bersama-sama saya, karena saya akan minta untuk teman-teman saya kembali ke sini. Ini bukan ancaman seperti yang diberitakan di media, tetapi ini kan orang punya pandangan. Saya tidak punya ancaman seperti itu, bahwa saya ada di bawah tanah ini, rumah saya di sini, orang bilang ke bote saya di sini. Jadi bukan itu sebagai ancaman, tapi kita melihat sebagai satu pandangan. Ini yang terjadi seperti apa? Sekarang aja saya sulit untuk kembali ke rumah sakit, apalagi kalau tidak ini. Jadi kalau kecuali saya bilang sebagai suatu kampanye, kalau ibu mau dokternya banyak di Lembata, pilihnya bupatinya harus dokter. Ini kan kampanye, kan tapi sah saja. Tapi pada dasarnya, ya masyarakat harus bisa memilih situasi itu. Masyarakat harus pintar melihat bahwa mana berita yang benar, mana berita yang keliru. Bahwa jangan dihubungkan seperti itu. Sudah di BPN harus mengabdi seumur hidup. Tidak seperti itu. Bahwa kita harus punya dengan saya mundur sebagai seorang dokter, sebagai seorang ASN, maaf ya, sebagai tapi saya tidak mundur sebagai seorang dokter, saya tetap mengabdi ya. Dan saya mundur sebagai ASN itu mencalonkan diri sebagai calon bupati Lembata. Kecuali saya pergi calon di tempat lain, di kabupaten lain, masyarakat Lembata bisa marah. Ya, jadi saya jadi bupati juga saya bisa ada kondisi di mana saya kekosongan dokter, dan saya bisa tetap bisa sebagai bupati juga sebagai dokter besar, karena profesi dokter itu melekat seumur hidup. Tapi menarik Pak Dok, karena di politik Lembata ini panasnya kan luar biasa nih. Orang baku serang ke sana kemari, lalu baku sikut sebarkan isu hoax, akhirnya kita harus buang energi untuk klarifikasi. Nah, menurut Pak Dokter sendiri, apa yang diharapkan dari dinamika politik Lembata ini? Saya melihat begini, ini cerita ya. Dulu keluarga istri saya tuh, dia awal-awalnya tidak pernah mau jangan jadi bupati. Dan keluarga juga tahu itu. Kenapa? Setelah saya gali-gali, dia takut. Apa yang ditakutkan? Kalau jadi bupati, engkau pasti akan dihina orang. Dan betul saja, begitu saya mendaftar di 19 April, langsung di media sosial, padahal saya selama bekerja dari tahun 2008 di sini, 2009 sampai akhir, yang saya dapatkan cuma terima kasih, pegang tangan, cium tangan. Orang bisa kasih saya ikan, kasih saya jagung, kasih saya buah, kasih penghargaan. Bahkan tadi nama anak mereka dikasih nama dengan nama Jimmy. Ada beberapa tempat di Watodiri bahkan nama mama saya, Michiko tuh, coba cek di Watodiri ada nama Michiko. Ada beberapa juga nama istri saya. Bahkan saya punya saudara Pak Tony Chandra tuh James. Nama kembar tuh Jimmy dan James. Itulah penghargaan dari saya seperti itu. Gitu. Jadi ya kalau kita melihat ya tidak seperti itu, bahwa untuk proses bahwa kita mau menjadi pemimpin ya harus ditempa. Jokowi, semua Ahok, orang besar, siapa aja pemimpinnya pasti lengkap dengan ditempa dengan hinaan, kritikan, isu sara, bahkan menyerang langsung pada pribadinya. Tetapi menurut saya ada hal yang harus saya klarifikasi, ada hal yang tidak perlu kita klarifikasi. Kalau itu benar-benar hoax, yang berita sangat buruk sekali, saya meyakini kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Dan masyarakat itu sudah cerdas untuk menilai. Karena saya ini tidak punya musuh di Lembata ini. Saya kerja sebagai dokter, tugas dokter apa? Menolong. Saya tidak pernah untuk bikin susah orang. Dan juga saya tidak berdagang di kondisi itu. Jadi saya tidak dalam orang menuduh saya dokter nanti berbisnis begini-begini. Anda boleh bertanya. Saya kerja di rumah sakit Damian seperti apa? Saya kerja di RSUD seperti apa? Itu
Pak Andi boleh podcast sendiri mungkin kalau saya bilang mungkin nanti saya tidak enak ya. Tetapi tanyalah ke rumah sakit dan seperti apa. Mudah-mudahan mereka mau ya. Mudah silakan saja. Kalau saya bicara di sini detail kan saya tidak enak. Tapi nanti bisa berkembang bahwa saya tidak mau ngomong yang hal-hal yang untuk menyombongkan diri atau untuk terbuka untuk apa ya, untuk tidak juga seperti itu gitu. Tetapi orang-orang tahu kok gimana sisi kebenarannya. Banyak isu-isu soal saya contohnya misalkan mengarahkan pasien gitu harusnya tidak seperti itu. Hal paling gampang sederhana, datang aja ke praktek bertanya, kamu datang ke sini disuruh oleh siapa? Dan itu saya tidak perlu klarifikasi. Pasien, bidan, masyarakat yang bisa menilai. Ada hal yang memang harus kita tidak perlu untuk menanggapin. Ada hal yang memang, kalau soal yang tadi, soal rujuk-rujuk ya, mau tidak mau kita harus klarifikasi lah. Karena itu menyangkut orang yang memang dirujuk ke sana, ke sini. Dan orang berdasar tidak membentuk opini liar. Tetapi isu-isu misalkan, contoh isu-isu kulit, isu SARA, isu ABC. Orang bilang saya isu-isu kulit. Mata saya sipit, mata saya kecil. Itu beberapa pertama. Tapi dan saya isu sudah hilang. Saya pastikan mata saya kecil. Tapi hati saya, jiwa saya, badan saya terbuka lebar untuk masyarakat Lembata. Mata boleh sipit, hati terbuka lebar untuk masyarakat Lembata. Penduduk Lembata juga KTP Lembata. Nah, saya ditanya itu. Saya buka ini, lihat. Saya KTP saya warga Indonesia. Lahir di mana? Lewo Leva. Lahir di Lewo Leva. Menarik ya. Dok. Ini terima kasih Mas. Sebenarnya saya masih pengen banyak topik lagi yang mau kita korek, tapi memang kita dibatasi oleh waktu. Dan saya berharap nanti kita akan bicara banyak soal bagaimana gagasan besar untuk membangun Lembata ini dari segi perspektif ekonomi. Lalu kita akan bicara lagi soal bagaimana anak mudanya. Saya berharap nanti Pak Dokter punya waktu ya. Itu bicara nanti kita bahas soal visi dan misi. Bagaimana kita membangun Lembata. Saya tunggu. Ini motivasi awal. Kita masih kulik soal motivasi awal dan bagaimana menghadapi pilkada Lembata ini. Kita berharap bahwa proses demokrasinya berjalan dengan baik dengan fair, dan juga bisa memberikan pendidikan politik untuk masyarakat, paling penting ya. Semua calon pemimpin yang ada di sini, baik calon bupati dan bupati, itulah semua anak-anak Lembata, anak-anak daerah. Kita hormati. Mari kita memberikan, saya punya istilah happy political. Jadi politik itu bukan sesuatu yang tadi seperti Pak Andi gambarkan, sesuatu yang dengan dunia hitam, dan tidak harus seperti itu. Bahwa kita mari memberikan, ini kan pesta demokrasi. Kita happy political lah. Kita bikin politik yang menyenangkan, yang baik. Bahwa itulah pesta tuh identik dengan hal-hal yang menyenangkan dan positif. Hindarilah kampanye-kampanye negatif. Hindarilah kampanye SARA, suku, agama, ras, dan golongan. Hindarilah kampanye-kampanye black campaign dan isu-isu primordial, isu-isu sukuisme. Bahwa kita nih ingin untuk mari membangun Lembata ini. Bahwa orang yang nantinya dihina-hina atau dikritik itu pun yang akan menjadi pilihan dari masyarakat Lembata. Jadi santunlah berpolitik, tidak harus saling mencela, tidak usah saling menjatuhkan, tetapi lebih baik mari kita adu gagasan. Makanya saya minta maaf Andi, saya satu pribadi yang tidak harus mengklarifikasi setiap kritikan itu. Capek juga itu. Capek kita mengklarifikasi itu. Kalau kerjanya kan klarifikasi, datang klarifikasi kerjaan itu. Tapi saya melihat ada hal yang memang perlu diklarifikasi untuk meluruskan. Ada hal yang tidak perlu diklarifikasi. Karena orang pada dasarnya sudah pada tahu juga. Kalau yang belum tahu ya kita harus memberitahu. Jadi marilah kita berpolitik yang santun. Prinsip saya itu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu 5S yang saya bawa sebagai seorang dokter, dan saya bawa ketika kalau saya dipercaya sebagai seorang Bupati Lembata. Dan itulah namanya adu gagasan, siapa calon pemimpin terbaik dan terbaik dari yang terbaik. Nah, itu yang paling penting. Jadi politik itu pada dasarnya adalah bagaimana kita memilih pemimpin terbaik. Ada yang mengatakan bahwa pemilu itu mencegah orang yang jahat berkuasa. Tapi menurut saya tidak seperti itu. Kalau saya berpikir lebih positif, bahwa pemilu itu memilih orang yang terbaik di antara yang baik. Best of the best, terbaik dari yang terbaik. Yang calon sebenarnya bukan orang jahat semua, tetapi itulah kiasan politik tadi. Tetapi saya lebih pada memilih anak-anak daerah, pemimpin terbaik dari yang terbaik. Itu perspektif saya. Saya tidak terlalu banyak tergabung dalam, dan menurut saya tidak terlalu tergabung karena menurut saya
banyak hal yang harus saya selesaikan. Tapi saya juga beberapa kadang-kadang mengikuti, banyaklah hina-hinaan atau kritikan, banyak juga pujian, banyaknya ini. Tapi saya berprinsip, difitnah tidak membuat saya hina, dipuji tidak membuat saya terbang. Tetapi yang paling penting adalah ketulusan hati. Paling penting adalah bagaimana kita mengabdikan diri. Jadi saya dokter ini pada dasarnya adalah bagaimana kita terus mengabdi untuk Lembata Jaya. Lembata Jaya ya. Lembata lebih jaya lagi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti kita akan punya banyak waktu lagi untuk diskusi lebih banyak soal topik-topik atau isu-isu terkini yang ada di Lembata berkaitan dengan konteks Pilkada 2024 ini. Terima kasih banyak Pak Andre, sehat dan luar sukses biasa. selalu. Terima kasih. Saya pada dasarnya tempat ini bisa dipakai untuk podcast. Nanti bisa saya kontrak ini. Tinggal kontrak, tinggal Pasek tinggal berapa yang kita dapat ya? Berapa ini kita dapat? Cukup kopi segelas, nanti saya bawa kopi. Cukup kopi. Kalau saya cukup teh segelas. Kita teh segelas. Oke, teman-teman sekalian, demikian tadi obrolan saya dengan Dr. Jimmy Yeremias Ronaldi Sunur, calon Bupati Lembata periode 2024-2029, dan kurang lebih 1 jam kami ngobrol, banyak hal yang kami ulik, dan kita berharap mudah-mudahan obrolan hari ini bisa memberikan inspirasi atau juga bisa memberikan sebuah referensi keputusan bagi Anda untuk menentukan pilihan politik untuk Lembata 5 tahun ke depan. Saya Andrea Teguran undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Siap. Sampai jumpa, sukses untuk ruang tamu ya. Ruang tamu. Ruang tamu. Terima kasih. Terima kasih orangnya. Oke, Andre, terima kasih.